Halo, apa kabar bolo-bolo semuanya? Kembali lagi dengan bapak-bapak gabut. Dan kali ini kita akan menelusuri jalur Surabaya Sidoarjo. Cuma kali ini saya akan khusus melewati jalur Frontage Road. Jadi Frontage Road dari arah Surabaya sampai ke ujung terakhir di Sidoarjo. Jadi kali ini saya mulai dari Ngagel lewat depan stasiun Wonokromo, karena selepas dari perempatan ini kita ke kiri adalah jalur pertama Frontage Road dari arah utara ke selatan. Nah, depan sini, jadi memang dari jalur ini ke utara memang belum ada Frontage Road. Jadi Frontage Road itu dimulai dari selepas Wonokromo atau WTC ya. Nah, di sini perempatan yang lumayan horor karena memang cukup lama lampu merah dan juga rame. Jadi seperti hari-hari biasa ya, mau siang, sore, malam, kalau kita lewat tengah kota, terutama area Wonokromo, ya memang nggak pernah sepi, karena memang ini adalah salah satu jalur utama dari arah timur ke barat. Jadi rata-rata orang lewat sini. Ini juga banyak angkot kuning sama Elf ya, Elf Bison yang ke arah Malang lewat Sidoarjo. Malang memang ngetemnya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke arah Malang atau Sidoarjo, opsi dari tengah kota ini kalian bisa langsung naik angkot warna kuning yang memang khusus ke Sidoarjo, atau naik Bison Elf ke arah Malang. Jadi opsi yang paling memungkinkan, karena kalau kita nggak pakai angkot, kita harus ke terminal dulu, baru nanti bisa naik Trans Sidoarjo, atau mungkin langsung menuju ke Malang naik bis Patas. Nah, ini memang salah satu jalur alternatif kalau kita lewat Frontage. Cuma kondisinya sangat berbeda sekali ya. Jadi depan ini kita langsung ke kiri, kita melewati depan rumah sakit AL, RSAL Dr. Ramlan di sini. Jadi kalau teman-teman mau masuk Frontage, kalau dari tikungan Wonokromo tadi harus langsung ambil jalur kiri, kita seberang perlintasan, kita langsung ke kanan. Nah, ini Frontage ujung paling utaranya di sini. Nah, kita mulai masuk Frontage, sebelah kiri rumah sakit Angkatan Laut. Bedanya kalau kemarin kita lewat Frontage jalur barat, ini jalur timur. Bedanya kalau di timur ini cuma dua lajur ya teman-teman. Jadi cuma dua lajur, beda banget sama yang barat itu ada 4 lajur. Jadi kalau yang barat itu 2 kalinya ini, karena ini pas di sebelah timurnya rel kereta api Surabaya Sidoarjo. Jadi memang kemungkinan alasan teknisnya ya lahannya memang terbatas, lebih terbatas. Kalau di barat memang dulu sebelum ada Frontage itu banyak lahan kosong di sebelah baratnya. Kalau nggak salah dulu banyak taman-taman yang akhirnya jadi Frontage. Jadi opsi untuk memperluas Frontage bisa lebih banyak lajurnya kalau di sisi barat. Nanti akan terasa perbedaannya, karena kalau yang Frontage barat itu memang mulainya dari arah selatan itu di Bundaran Waru. Jadi Bundaran Waru ke selatan belum ada, tapi kalau dari utara itu Bundaran Waru nanti lanjut sampai
Sidoarjo ya. Kita ambil jalur lurus, jangan sampai ngambil kiri, nanti kalau kiri arah khusus ke kiri. Bedanya lagi kalau frontage road sisi timur itu banyak sekali persimpangan. Jadi banyak sekali persimpangan yang memang langsung mengarahkan akses dari arah timur. Seperti ini di Margomulyo ya, dari arah, kalau teman-teman tahu dari kiri itu ada mall, terus jalur Jemur Sari, nanti langsung bisa masuk ke arah Ayani, jalur utama. Jadi nanti akan banyak sekali percabangan lampu merah. Bedanya di situ. Kalau yang di sisi barat memang tidak terlalu banyak, karena ketika orang keluar dari jalur sisi barat jalan itu biasanya langsung dibuang ke arah kiri, jadi nggak ada yang bisa langsung masuk ke jalur utama. Konsekuensinya jadi sebetulnya ya semakin macet karena lajurnya cuma 2, terus banyak persimpangan. Jadi mungkin teman-teman opsinya frontage road, kalau misalkan mau lewat frontage road itu biasanya kalau memang ingin ke arah kiri atau ke arah timur jalan, itu opsinya memang ke frontage road. Tapi kalau sebetulnya kita lurus langsung ke Sidoarjo itu mending lewat jalur utama ya, jangan frontage ya. Karena memang ini konsekuensinya kalau lewat frontage itu terlalu banyak percabangan lampu merah. Walaupun sebetulnya sepi juga, jadi nggak terlalu rame, cuma memang persimpangan lampu merah, persimpangan itu makan waktu juga. Ini lampu merah kedua. Kalau dari barat itu adalah bundaran Bulog ya, Taman Pelangi. Ini salah satu jalur ramai juga yang aksesnya bisa langsung dari barat ke arah timur. Dan di lampu merah ini kita dilarang ambil jalur ke arah kanan ya. Kita dilarang masuk ke jalur utama dari sini. Jadi harus diperhatikan kalau misalkan kita sudah terlanjur masuk ke frontage road, kita harus tahu
jalur mana saja tempat yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk masuk ke jalur utama. Misalkan di depan ini lampu merah berikutnya ini kita boleh nganan. Kalau yang tadi nggak boleh. Jadi misalkan kalau kita mau balik lagi ke jalur utama, kita bisa lewat sini. Nah, ini lampu merah berikutnya ke arah Siwalan Kerto. Jadi memang ini lampu merah keempat ya. Jadi kalau kita lewat lajur timur ini memang banyak sekali persimpangan atau lampu merah yang harus kita lewati. Nah, itu minusnya. Karena memang nggak ada opsi lain. Kalau misalkan nutup dan harus misalkan dari arah kiri itu nggak boleh langsung masuk ke jalur utama, ya itu konsekuensinya harus belok kiri dan dibikinkan putaran. Nah, itu repot juga. Beda dengan yang dari arah utara, dari arah selatan ke arah utara itu langsung disuruh masuk ke kiri, terus ada banyak putaran balik. Seperti di Taman Pelangi, ada juga di depannya Grapena, terus di bawah flyover. Kalau ini opsinya nggak banyak, karena putaran baliknya terbatas. Mungkin yang paling memungkinkan putar balik itu di Bundaran Waru, dan itu lumayan jauh, lumayan repot juga nanti putarnya. Kondisinya sangat berbeda sekali secara kualitas jalan juga ya. Kalau di sisi barat itu lebih proper, 4 lajur, terus ada marka, kualitas aspalnya juga bagus. Beda sama yang di sini ya. Kalau di sini marka hampir nggak kelihatan, banyak pita penggaduh juga yang kecil-kecil, walaupun nggak kerasa tapi lumayan banyak. Dan di sisi ini bedanya adalah ini 2 jalur. Jadi yang sisi selatan boleh lewat jalur ini, dan nanti mentoknya harus belok kiri di perempatan ke arah Siwalan Kerto tadi. Kalau yang sebelum tadi kan nggak boleh, kita nggak boleh, cuma satu arah, jadi dari arah selatan nggak boleh. Kalau ini 2 arah, jadi arah selatan bisa masuk ke Frontage Road ini. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau lewat jalur Frontage Road sebelah timur. Mulai tadi kan kita mungkin kalau kurang tahu ya, nggak tahu kalau mikirnya satu jalur saja, satu lajur saja, satu arah saja ke arah selatan, nanti tiba-tiba jadi 2 jalur. Nanti hati-hati kalau misalkan tidak tahu, nanti simpangan kaget. Nah, ini sudah masuk di bawah jalan tol, berarti ini sudah di Bundaran Waru ya. Nah, ini kalau nggak salah di depan ini sudah masuk Sidoarjo. Jadi kemungkinan ya, saya kurang tahu juga, kemungkinan batas akhirnya wilayah Surabaya itu di sini, jembatan ini. Nah, ini kita sudah masuk ke Waru, kita masuk ke area Sidoarjo. Nah, masalahnya Frontage Road sisi timur ini rencananya memang mau disambung sampai Sidoarjo, tapi sejauh ini masih ada kendala. Jadi kalau kita lihat
frontage-nya akan berhenti dulu di sini karena memang belum ada kelanjutan. Jadi kita harus kembali ke jalur utama di sini. Dan ini sebetulnya ini kita nggak boleh langsung ke kanan. Jadi kita harus ke kiri dulu dan putar balik. Kita putar balik mungkin ya di depan ini ya, karena takutnya nanti ada polisi yang nah ini kita kembali ke jalur utama. Kita akan mencari lagi jalur masuk ke frontage. Jadi ini stasiun Waru yang memang mungkin ada kendala lahan sehingga frontage yang tadi terhenti di situ nggak bisa dilanjutkan. Karena sebetulnya tinggal sedikit saja ini, depan ini kita bisa masuk, nanti sudah masuk ke frontage lagi. Mungkin ada kendala pembebasan lahan ya, atau seperti apa, saya kurang tahu. Nah itu kalau kita lihat sebelah kiri itu sudah mulai ada pembangunan frontage road yang hampir selesai. Tapi saya kurang tahu sebelah kiri mungkin sudah bisa dilewati apa belum. Nah kita akan mencari akses ke sebelah kiri. Ternyata masih ditutup ya. Jadi sebetulnya kurang dikit banget untuk nyambungnya. Sebelah kiri saya sudah mulai ada lanjutan frontage ya, cuma masalahnya akses ke arah kiri kita harus melewati depan sini. Kita nyari akses ke sebelah kiri. Kita masuk ke arah perumahan Delta Sari. Nah ini akan melintasi frontage road. Nah, kita ambil ke kanan. Nah kita masuk jalur frontage road lagi. Ini sebetulnya memang sebelumnya sudah ada akses, karena rata-rata sebelah kiri jalur Surabaya Sidoarjo ini, terutama dari setelah Waru itu adalah pabrik. Jadi memang pabrik-pabrik itu punya akses jalan dulu di sini untuk akses keluar masuk mobil-mobil perusahaan ya. Nah ini lanjut ke depan SMA Hang Tuah 2. Ini baru selesai juga nyambung, walaupun kalau kita lihat masih ada kendala teknis ya, harusnya lurus tapi harus sedikit belok lagi. Nah ini juga kita lanjut jadi beragam. Kalau tadi aspal, ini kita masuk ke cor, karena ini salah satu akses yang dibangun berbarengan dengan pembangunan flyover Aloha. Nah ini karena jalur frontage ini berhubungan langsung dengan pembangunan flyover Aloha.
Nah, di depan sini sebetulnya fronteknya sudah selesai, cuma karena kebutuhan proyek mungkin belum bisa dibuka oleh umum, jadi kita harus belok kiri lagi, kita harus putar balik lagi sebelum kita kembali ke Frontage Road. Untuk informasi, sebetulnya Frontage Road itu memang baru efektif mulai dikerjakan lagi setelah Bupati Sidoarjo berganti ya. Bupati Sidoarjo yang baru, Gus Mudlor kemarin, baru mulai ada pembangunan infrastruktur, terutama yang paling kelihatan adalah Frontage Road sama flyover Aloha ini. Jadi flyover Aloha ini dibangun kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu mulai ya, sama Frontage Road. Jadi sebelum ada bupati baru dulu hampir tidak ada pembenahan jalan atau infrastruktur di area Sidoarjo. Nah, ini jalur bypass Juanda, kita putar balik untuk kita kembali ke arah Frontage Road Sidoarjo. Nah, karena adanya flyover ini, sebetulnya orang kalau mau putar balik ke arah Surabaya itu harus naik. Jadi yang bawah ini atau kita langsung ngiri ini khusus untuk ke arah Sidoarjo. Jadi kalau teman-teman dari arah Juanda ke Surabaya harus naik ke atas, baru menyeberangi Aloha, terus nanti ada jalur khusus ke Surabaya. Nah, ini ke kiri ini khusus untuk ke Sidoarjo. Jadi kalau misalkan kita sudah terlanjur ngambil jalur ini, kita nggak bisa putar balik lagi ke arah Surabaya. Kalau misalkan sudah terlanjur, kita harus nyampe ke perempatan Gedangan baru putar balik. Nah, ini lajurnya lebih lebar karena dulu memang nggak ada jalan. Ini benar-benar jalan baru. Kalau nggak salah dulu rawa, dan ini dibuatkan jalur baru karena memang areanya khusus dari arah Surabaya sama Juanda ini masih sepi. Nah, sebelah kanan ini adalah stasiun Gedangan, dan ini jarak antara jalur utama sama Frontage ini lumayan jauh ya, beda sama di Surabaya tadi. Jadi yang timbul masalah baru adalah orang yang dari arah timur mau masuk ke barat itu harus melewati 2 lampu merah. Kalau dulu kemacetannya di Gedangan, sekarang bertambah karena selain lampu merah Gedangan ada lampu merah tambahan yang jaraknya lumayan dekat, tidak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan lampu merah Gedangan macet, ekor kemacetannya pasti melewati lampu merah ini. Jadi ini sebetulnya harus juga dicarikan solusinya, karena ini juga mengganggu perjalanan.
terutama yang keluar mau masuk ke arah jalur utama. Kalau dengar-dengar rencananya di perempatan Gedangan itu mau dibikin underpass, yang dari arah selatan ke utara dibikinkan underpass. Jadi yang dari timur ke barat itu tetap jalur atas. Nah itu ide bagus juga, karena kalau flyover kemungkinan memang lahannya tidak memungkinkan untuk dibangun di flyover, karena perempatan Gedangan itu lumayan padat, jarak jalan sama rumah itu terlalu ngepres, jadi kurang ada stand untuk pembangunan. Beda kalau di Aloha tadi ya. Nah ini kalau kita masuk Puri, kita diarahkan ke kiri, harus putar balik lagi karena memang kendalanya itu. Jadi kalau misalkan ini diaktifkan lampu merahnya, ini nanti ada lampu merah double yang tentu saja mempengaruhi akses masuk ke jalur utama dari arah timur. Dulu sempat diberlakukan lampu merah dari exit Puri masuk ke jalur utama, itu lampu merahnya kalau dulu ada lampu merah ya, dikasih lampu merah jadinya lebih macet. Karena tentu saja kalau di sini diberi lampu merah di arah selatan ke utaranya itu juga diberlakukan lampu merah. Nah itu sempat trial awal-awal dulu, mungkin beberapa hari, dan saya merasakan dampaknya sampai akhirnya sekarang dinonaktifkan lagi karena memang mungkin kurang efektif ya. Jadi masih ada mungkin ada rekayasa apalagi yang akan dibuat. Nah ini kita lanjut frontage. Ini sebetulnya ini satu jalur ke arah selatan saja, tapi karena memang kondisi jalan yang biasanya macet jalur utama itu, warga sekitar terutama yang dari perkampungan di sebelah kiri jalan ini ngambil jalan pintas langsung masuk ke frontage ke arah utara. Walaupun nggak ada tindakan, sebetulnya kalau nanti sudah benar-benar diperlakukan ya, himbauannya yang jangan melawan arah, karena ini perhitungannya sudah melawan arah. Atau kecuali memang oleh disub memang dibuat dua arah, ya nggak masalah sebetulnya. Nah ini juga salah satu jalur baru yang baru saja dibuat. Sebelumnya ini adalah jalur kampung kecil sekali, kalau dulu kurang lebih satu mobil, dan sekarang sudah diperlebar. Dan yang di depan ini adalah jalur lama yang memang sebelum frontage sudah ada jalur pabrik ya, cuma diperbarui, mungkin diperlebar saja. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau lewat frontage, terutama setelah masuk ke Waru ke arah selatan itu banyak sekali pabrik-pabrik besar ya, pabrik-pabrik besar yang sering ada kendaraan pabrik yang keluar masuk. Jadi di sini ada Maspion, kita nanti melewati Java Comfit. Jadi memang pabrik-pabrik besar, termasuk Avian ya di depan sana. Dan ada banyak persimpangan ke kampung, jadi dimohon hati-hati, kecepatannya juga dijaga, jangan sampai terlalu tinggi daripada nanti ada orang nyebrang kita nggak tahu. Jadi kondisinya memang berbeda kalau di sini. Ini Maspion 2. Misalkan kalau teman-teman jalur pulang sore hari dari arah Surabaya, mungkin bisa nyoba frontage yang arah sini, karena memang relatif lebih sepi ya daripada jalur utama. Kalau misalkan terutama ketika hujan ya, jalur utama itu sering ada genangan air, mending kita lewat sini.
Nah, ini perempatan yang kalau kita ke kiri itu adalah ke jalur lingkar timur. Nah, ini salah satu frontek yang mungkin memang belum ditangani. Jadi sudah menyambung, tapi sebetulnya ini adalah jalur perumahan yang kemungkinan sudah ada proses pembebasan lahan. Kalau kita lihat ada beberapa rumah yang memang sudah dikosongkan, sudah mulai dimundurkan, cuma memang belum dieksekusi untuk pembangunan jalur barunya. Nah, ini belum ditangani, jadi memang jalur lama. Dan yang depan ini, karena ini depannya adalah Comfit ya, depannya Comfit, ini memang jalur dari dulu sudah ada. Kemungkinan nanti pemerintah cuma memperbaiki atau memperluas lajur saja. Jadi memang beragam kalau kita lihat setelah Frontage Road Surabaya terus masuk ke Sidoarjo memang kondisinya berbeda. Cuma saya sarankan kalau misalkan memang ada kebutuhan waktu yang mendesak atau kita pakai mobil, saya sarankan lewat jalur utama saja, karena memang terlalu banyak persimpangan dan lampu merah. Ini mungkin opsi saja, misalkan kita tahu jalur utamanya itu macet ya, terus memang kita pakai kendaraan roda 2 yang bisa lebih fleksibel, kita bisa masuk sini. Nah, ini kiri adalah Avian, jadi kalau kalian lewat sini pasti mambu cat, karena memang pabriknya di sini. Kalau kalian pernah buka kaleng cat, nah ini baunya seperti itu. Dan ini adalah ujung terakhir Frontage di bagian Sidoarjo, karena yang depan itu sudah mentok. Itu jalur jalan asli pabrik, dan ini sudah mentok, ada lanjutannya lagi, belum dilanjutkan. Jadi mau nggak mau kita masuk ke jalur utama lagi. Nah, ini adalah Buduran, jalur Buduran. Kalau dari utaranya setelahnya Comfit, pabrik Comfit, dan sebelum flyover Buduran, flyover Jenggolo ya. Oke, sampai di sini video saya ya, karena sudah masuk ke jalur utama. Mungkin teman-teman ada saran, ada kritik, atau mungkin mau ngasih saran kira-kira saya harus kemana jalan-jalannya untuk mengisi kegabutan, nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih, salam kabut.